Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Aristiawan, mengampu pelajaran matematika di SMK. Sekarang kita mulai pembelajaran pada semester ini, yaitu karena sekarang masih masa pandemi, jadi pembelajaran melalui daring, dan kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada. Dan ini salah satunya, saya membuat PowerPoint yang isinya yaitu PowerPoint pembelajaran ini dibuat sebagai alternatif guna membantu Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu materi PowerPoint ini mengacu pada kompetensi inti KI dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Dengan berbagai alasan, materi dalam PowerPoint ini disajikan secara ringkas, hanya memuat poin-poin besar saja. Jadi kalau ada pertanyaan, kok penjelasannya kurang detail ya, kalian bisa browsing, searching di Google, cari apa saja ada untuk memuat pembelajaran untuk kelengkapan kalian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi matriks. Matriks ini dibagi menjadi 4 juga, yaitu A. Operasi matriks, B-nya jenis-jenis matriks, C-nya determinan matriks, D ya inverse matriks. Definisi matriks. Apakah yang dimaksud dengan matriks? Matriks ialah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Berarti matriks itu ada angka di dalam kurung. Selanjutnya, notasi matriks. Yang pertama, nama matriks menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Selanjutnya, digunakan kurung biasa atau kurung siku. Di poin ketiga ini bisa terlihat kan bahwa nama matriks itu A atau H pakai huruf besar atau kapital. Terus anggota-anggotanya bisa berupa huruf kecil maupun angka. Selanjutnya, ordo matriks atau ukuran matriks. Ordo atau ukuran matriks merupakan banyaknya barisnya yaitu garis horizontal, dan banyaknya kolom atau garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Selanjutnya yaitu, jadi suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berodo atau berukuran M kali N. Notasinya, matriks A itu sama dengan dalam kurung A I J yang memudahkan menunjukkan anggota suatu matriks yang memuat pada matriks A, yaitu A11, A12, A13 dan seterusnya, dengan I itu sama dengan 1, 2 dan J juga 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya, contoh matriks. Matriks A merupakan matriks berurdu 4 kali 2. Berarti kalau berurdu 4 kali 2, matriks A itu sama dengan barisnya itu 4, kolomnya 2. Apa baris tadi? Baris tadi yaitu garis
apa? Garis horizontal. Nah, untuk kolomnya adalah garis vertikal. Selanjutnya, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsur. Berarti matriks A sama dengan 1, 4, 3, 1 itu disebut dengan elemen atau unsur. Selanjutnya, nah ini matriks A dalam kurung A11, A12, nah, 1 pada lingkaran hijau yang atas sebelah kanan itu dinamakan baris karena dia apa? Garis horizontal. Nah, untuk kolom yaitu notasinya ada di 1, berarti di belakangnya M itu merupakan garis apa? Vertikal, berarti ditarik garis vertikal itu sebuah kolom. Nah, selanjutnya matriks baris dan kolom. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Untuk matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Selanjutnya, matriks A sama dengan B. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, berarti ordonya sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Jika A IJ itu sama dengan B IJ, di mana A IJ itu sama dengan elemen matriks A dari baris I dan kolom J, lah bacanya itu, dan seterusnya. Selanjutnya, A sama dengan B bila apa itu? Kedua buah matriks mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama dan semua unsurnya sama. Selanjutnya, matriks A tidak sama dengan B. Sudah jelas bahwa elemennya tidak sama di antara kedua matriks A dan matriks B. Selanjutnya, operasi matriks, penjumlahan matriks. Apabila A dan B merupakan dua buah matriks yang ukurannya sama, maka penjumlahan dalam kurung A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry atau elemen yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Berarti sing podo sanggon podo letake. Nah, bisa dilihat selanjutnya, matriks yang urdu atau ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Nah, itu ada contoh matriks A, A11, A12, A13, dan matriks B, B11, B12. Dia dapat dijumlahkan atau ditambahkan dengan menambahkan bersama-sama entry atau elemen yang seletak nggone podo. Nah, sehingga itu bisa dilihat A ditambah B sama dengan A11 ditambah B11. Itu letaknya sama di kiri pojok atas dan seterusnya. Nah, contoh soal penjumlahan matriks. Nah, diketahui matriks A 42, negatif 1, 3, 2, dan negatif 2, dan matriks B 3, negatif 4, 2, 1, 1, dan negatif 2. Karena dia berurdu sama, maka kedua matriks itu dapat dijumlahkan, sehingga hasil penjumlahannya A ditambah B sama dengan 4 ditambah 3 karena letaknya sama. Terus
2 ditambah negatif 4. Nah, karena positif ditambah negatif hasilnya negatif. Seterusnya negatif 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 2 ditambah 1, dan negatif 2 dikurangi 2, atau negatif 2 negatif 2, sehingga diperoleh hasil 7 negatif 2 1 4 3 dan negatif 4. Nah, begitu juga untuk pengurangan matriks. A dan B adalah suatu dua matriks yang ukurannya sama, maka A dikurangi B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry atau elemen yang seletak atau bersesuaian dengan kedua matriks tersebut. Nah, coba kalian amati. Karena kedua matriksnya itu sama ordonya, maka pengurangannya juga sama, yang seletak nggone podo. Nah, untuk pengurangan matriks contohnya bisa kalian amati, sehingga hasil akhirnya A dikurangi B itu 0, negatif 1, 2, 3, 0, negatif 7, 0, 0, dan negatif 2. Karena kita mulai pembelajaran daring, maka waktu yang diperlukan tidak perlu terlalu lama, karena jelas mempengaruhi kuota internet, ya kan. Nah, untuk kurang lebihnya kalian bisa komen di bawah, like kalau mungkin video ini dapat berguna bagi kalian, dan jangan lupa subscribe untuk memberi semangat saya membuat video lagi. Sekian untuk pemberian materi pada matriks, pada operasi matriks penjumlahan dan pengurangan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada logat yang salah atau ada kekeliruan pada waktu saya bicara, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.